Selamat datangnya juga buat Ketua BPP HIPMI yang diwakili ya. Dan selamat datang kepada Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang OKK Abang Dati Febrianto Dambu, Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara beserta jajaran, juga Ketua Umum BPD HIPMI Seprovinsi Kalimantan Utara, serta seluruh Ketua Umum BPC HIPMI Seprovinsi Kalimantan Utara. Tari indung-indung. Indung-indung adalah kata yang bermakna rasa suka dan sayang yang diungkapkan dalam bentuk lagu, yang kemudian menjadi judul salah satu lagu dalam kesenian rakyat suku Tidung, yakni kesenian Jepin. Jepin indung-indung menggambarkan suasana sukaria pada suatu perayaan di kalangan masyarakat suku Tidung pesisir. Dibawakan oleh 4 putra-putri penari, koreografer, Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka Tarakan, pimpinan Datu Norbek SH. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah tari indung-indung.
Dindang besuja andang senggino, andang senggino. Indung-indung galan dindang no, indung-indung galan dindang no.
pohon tinggi di atas gunung kerinci. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita buka saja acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, dan salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Jansen TP MSI. Yang kami hormati Ketua Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang OKK Abangda Tri Febrianto Damo beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara, Abangda Ahmad Syamsir Arif MSI beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum BPD HIPMI Seprovinsi Kalimantan Utara beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum BPC HIPMI Seprovinsi Kalimantan Utara beserta jajaran. Dan yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Boleh saya minta tepuk tangan yang lebih semangat pada malam hari ini? Adalah suatu anugerah yang tiada terhingga yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pada malam hari ini, Senin 20 Januari 2025, bersama kita semua dapat bersuasapa, bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara Musyawarah Daerah ketiga Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara dengan merajuk tema Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan yang berkelanjutan. Boleh saya minta tepuk tangan dari pengusaha muda Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, izinkan saya membukanya dengan satu buah pantun. Boleh? Terima kasih. Padi ditanam oleh petani, naik gunung banyak terlihat pohon cemara. Sungguh bahagia berada di sini, di antara pengusaha muda sukses sekaltara. Wih, luar biasa. Satu lagi boleh gak? Boleh ya. Menuju Indonesia Emas 2045, cita-cita bersinar. Generasi muda siap berkontribusi. Bersama kita wujudkan harapan besar 2045 Indonesia jaya, makmur dan berprestasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami perlu meng-highlight dan menginformasikan kepada Anda bahwa kegiatan musyawarah daerah ketiga oleh Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara yang diselenggarakan pada malam hari ini bertujuan untuk yang pertama tentunya memberitahukan kepada seluruh pengurus mengenai agenda dan rangkaian acara dari HIPMI. Lalu agenda kedua adalah memilih ketua umum yang insya Allah masa baktinya akan diresmikan menjadi 2025 hingga 2028. Dan yang ketiga, tentunya mendorong anak muda untuk berwirausaha. Dan yang keempat,
memperkuat organisasi dari HIPMI itu sendiri, dan yang terakhir tentunya menjadi tolak ukur untuk memajukan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Tepuk tangan dulu untuk seluruh pengurus HIPMI. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dian Anggriadi akan memandu rangkaian jalannya acara pada malam hari ini hingga selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne HIPMI dan Mars HIPMI untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Marilah kita bangkit berdiri. Adalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua tempat aku berbakti. HIPMI
semangat kita berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pengusaha muda bertekad membangun negara, Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Armansyah SHI. Kepada Bapak Ustadz Armansyah SHI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Demi mencari keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan hati kita sejenak seraya bermunajat, berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita, dan segala hajat-hajat kita dikabulkan dan diijabah. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur dan rezeki, dan segala urusan-urusan kita diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa. Saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan musda ketiga BPD HIPMI Kalimantan Utara. Semoga berkumpulnya kami di tempat ini bersamaan dengan turunnya rahmat dan berkah-Mu. Semoga acara ini dapat menghasilkan kesepakatan, kekompakan, dan sinergi antar pengurus agar HIPMI Kalimantan Utara dapat semakin maju dan berprestasi dalam pengabdian
terhadap ekonomi dan kemasyarakatan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan makmur, utamanya di bumi Benuanta Kalimantan Utara yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, rahmat dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami tidak terbatas, sementara ibadah dan pengabdian kami kepadamu masih sangat terbatas. Nikmat dan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami tidak terhitung banyaknya, namun kami masih selalu perhitungan dalam bersyukur atas segala nikmat dan kebaikan-Mu. Rahmat dan ampunan-Mu sangatlah luas, namun dosa dan kesalahan membuat hati kami buta dan sempit. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, berikanlah kepada kami ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kepada siapa lagi kami memohonkan ampunan? Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan-urusan kami, sampaikanlah segala hajat-hajat kami, dan jadikan kami sebagai orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Penyelamat, berikanlah kepada kami dan bangsa kami kerukunan, keharmonisan dan keselamatan. Tuntunlah para pemimpin kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, sehatkanlah para pemimpin kami, berikanlah kepada para pemimpin kami kekuatan dalam pengabdian untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau menerangi dunia ini dengan cahaya matahari-Mu. Berikanlah kelembutan kepada hati kami agar senantiasa mau mendengarkan dan menerima nasihat yang baik dan mengikutinya. Hanya Engkau, Zat yang Maha mengabulkan segala doa dan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia kepada Abangda Hilman Afandi. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Jansen TP MSI, yang terhormat Abangda Ketua Bidang OKK yang mewakili Ketua BPP, Ketum BPP HIPMI beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan karena atas karunia beliau kita dapat berkumpul di acara musyawarah daerah ketiga BPD HIPMI Kaltara. Kami laporkan penyelenggaraan Musda 3 ada dengan rangkaian-rangkaian dan tahapan yang sudah kami lalui, mulai dari rapat RBPL hingga asistensi ke BPP dan pelaksanaan Musda kali ini. Musda kali ini mengangkat tema inovasi dan kolaborasi pengusaha muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan. Tema ini kami susun bersama jajaran pengurus BPD HIPMI Kaltara.
Rangkaian Musda 3 ini akan kami laksanakan pada hari ini di tanggal 20 Januari dan insya Allah akan kami laksanakan pelantikan di tanggal besok 21 Januari. Demikian laporan singkat saya. Sebelum saya tutup, izin Abangda Ketum HIPMI Kaltara, mohon maaf tadi lupa saya sebutkan. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Kalimantan Utara kepada Abangda Ahmad Syamsir Arif MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini cerah-cerah semua ini. Tapi Cak Ketum masih gugup-gugup kah Cak Ketum nih? Aman sudah barang kan? Aman sudah, tadi sudah forum ketum aman. Yang kami hormati Kanda Wakil Gubernur Dr. Jansen, Kanda terima kasih sudah berhadir. Ketua Kadin yang saya cintai Kanda Kilit Laing, Ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI. Provinsi Kaltara, Ketua Dewan Pembina saya, mentor saya, Abangda Andi Samula, tolong tepuk tangan kan? Ya, karena beliau termasuk salah satu perintisnya HIPMI Kaltara. Seharusnya tadi Sekjen Anggawira sebagai Ketua Dewan Kehormatan BPD Kaltara pun harusnya hadir, tapi qadarullah tadi ketinggalan pesawat. Dan sebenarnya beliaulah ketua pertamanya Kaltara waktu pembentukan HIPMI Provinsi Kaltara. Setelah itu Musda digantikan oleh Mantum Andi Samula, kemudian saya 2021, dan selanjutnya nanti Cak Ketum Sadewa yang akan melanjutkan. Yang saya hormati jajaran BPP, Ketua Buyung, terima kasih. Baru pertama kali ini Kanda ke Kaltara. Tadi saya jelaskan sedikit di pesawat tentang geografi Kaltara yang harus selalu pakai speedboat. Untung saya bilang kita tidak Musda di Nunukan. Nunukan 2 jam lagi dari sini gitu. Atau Malinau gitu, lebih jauh gitu. Kemudian yang saya banggakan SC dan OC, terima kasih banyak ini. Tanpa pamrih, tanpa digaji, bisa melaksanakan kegiatan kita untuk keberlangsungan HIPMI, kebermanfaatan HIPMI bagi Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya banggakan dan saya hormati para undangan, Forkompinda, ketua-ketua OKP dan senior-senior. Terima kasih telah berhadir di dalam pembukaan musyawarah daerah HIPMI Kalimantan Utara. Jadi Bapak Ibu sekalian, HIPMI ini dibentuk tahun 1972, jadi umurnya sudah kurang lebih 52 tahun. Ada 3 utama yang tokoh pembentuknya adalah Dr. Andes Abdul Latif, kemudian Bapak Siswono Yudhohusono, kemudian Ponco Sutowo, yang kemudian beliau itu menjadi menteri di kabinetnya Pak Soeharto. Tadi mars yang kita nyanyikan dan himne yang kita nyanyikan adalah diciptakan oleh Pak Siswono Yudhohusodo pada tahun 1972 akhir. Jadi HIPMI benar-benar mempunyai jaringan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Waktu saya terpilih jadi ketum HIPMI, kita yang paling muda, yang ke-34.
Sekarang sudah ada pemekaran di Papua, tapi masih terbentuk tim caretakernya ya, ketua OKK ya. Kepengurusan definitifnya belum ya. Jadi yang pengurus definitif hanya di Kalimantan Utara terakhir yang paling muda. Nah, kekuatan HIPMI adalah sebenarnya jaringan, kawan-kawan. Uniknya HIPMI dari organisasi-organisasi yang lain adalah pengurusnya ketika terpilih atau dipilih maksimal hanya 41 tahun umurnya. Setelah itu tidak boleh, hanya menjadi anggota luar biasa. Itu salah satu unik bedanya HIPMI dengan organisasi lain. Yang kedua, ketumnya tidak boleh 2 periode. Jadi bagaimanapun bagusnya ketumnya memimpin, menakhodai, bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan, tetap bila sudah 3 tahun harus diganti supaya regenerasi tetap berjalan di HIPMI. Itulah uniknya HIPMI. Kemudian dalam musda ini nanti akan kita pilih ketum ketua umum. Alhamdulillah kita sudah bisa sebelumnya sudah bisa kita mengkondisikan bahwa ini akan terpilih secara aklamasi supaya setiap kita selalu berkolaborasi. Kekuatan-kekuatan yang ada di Kalimantan Utara ini saya perkenalkan calon ketua umum. Nanti malam jam 10 baru disahkan nih Kanda. Calon ketua umum silahkan berdiri. Ade Kurniawan. Ya. Ini sedikit saya ulas tentang Caketum bahwa HIPMI ini bukan kaleng-kaleng gitu, bahwa artinya ini beliau basicnya dari Institut Teknologi Bandung, S1 dan S2-nya pun dari Bandung, S2-nya dari Malaysia. Jadi secara knowledge, kemampuan akademik sudah tidak diragukan lagi. Itu. Sehingga ya mudah-mudahan dengan hal itu bisa memberikan yang lebih baik lagi ke depannya bagi HIPMI Kaltara. Cuman belum kawin ini, belum nikah. Nah ini nih harus dicarikan supaya lebih jos lagi kan gitu ya. Oh mohon maaf saya tadi pembukaan ketum-ketum BPC lah, alhamdulillah hadir semua. Dari ketum BPC Bulungan, ketum Pikri, kemudian ketum BPC Tarakan Saudara Lukman, ketum BPC KTT Saudara Aboy, ketum BPC Nunukan Saudara Jio, dan ketum BPC Malinau Saudara Tum Aren. Oh ada di belakang. Ini nanti pelantikan harus di satu meja ini SCOC, ketum-ketum BPC, karena mereka-mereka yang punya saham di dalam BPD HIPMI Kalimantan Utara. Bukan begitu ya, Tum Jio ya? Oke. Kemudian yang terakhir yang saya banggakan pengurus-pengurus semua bahwa ini dalam musda ini nanti akan merumuskan program kerja kita selanjutnya dan akan dipertajam nanti di Rakerda. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bermusda bisa lebih cepat karena akan nanti secara detailnya akan kita bahas di Rakerda. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kawan-kawan dan kepada pengurus-pengurus BPC, utusan penuh, utusan peninjau, selamat bermusda dan selamat memilih ketua umum baru Badan Pengurus Daerah HIPMI Kalimantan Utara masa bakti 2025-2028. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Ketua Umum BPP HIPMI yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang OKK BPP HIPMI kepada Abang Datri Febrianto Damo. Disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita muliakan bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Dr. Yasser Tipa Padam MSI. Terima kasih Kanda telah datang di Musda ketiga HIPMI Kaltara. Kami dari BPP HIPMI menitip teman-teman ini
menentukan adalah uang-uang dari luar yang masuk. Dan itu salah satu tugas teman-teman HIPMI. Saya percaya karena di HIPMI ini selain bertanggung jawab Pak Gub, mereka ini semua tukang olah. Tenang aja Pak Gub, yang tidak ada bisa diadakan. Tapi yang tadi belum ada juga sampai hari ini kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sekaligus membuka seluruh rangkaian acara pada malam hari ini secara resmi kepada Bapak Dr. Jansen TP MSI. Disilahkan. Saya geser sedikit ya, supaya kesan membelakangi di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan salam hangat Pak Gubernur sekaligus permohonan maaf beliau karena saat ini masih ada di luar daerah. Insya Allah besok akan hadir untuk meresmikan dan menutup acara kita, karena sesungguhnya tadi katakan apa tadi ya, masih memilih ya, tapi saya kira sudah sah calonnya, tinggal tok gitu. Jadi kira-kira mau bilang apa lagi, kan sudah terpilih. Tapi saya ingin menitip pesan saja, karena saya tadi pikir-pikir mau baca ini, saya dengar dari semua penyampaian sambutannya semua sangat pragmatis sekali, dan saya juga harus seperti anak muda. Ya, tadi saya katakan dengan Ketua OKK, kalau himne kemudian mars tadi kok kayaknya nggak nyambung ya. Tapi jangan tersinggung, nadanya. Kalau isinya sudah sangat nyambung, cuma nadanya. Kalau nada himnanya orang tua itu dia lunglai begitu, kita bisa tertidur. Tapi anak muda itu lunglai tapi ada gejolak perasaan anak muda luar biasa. Dan saya kira sudah sangat sewajarnya, karena negara ini memang lahir dari anak muda semua. Saya kira tepuk tangan lah, tepuk lagu. Ya, saya setback sedikit kepada kita. Percaya tidak, saya membaca sejarah Indonesia. Tahun 1906 muncul perasaan yang sama antara anak-anak muda melihat fenomena yang sangat jomplang antara orang Indonesia asli dengan para penjajah. Jadi timbul perasaan mereka, kenapa kita berbeda dengan mereka. Lalu inilah yang mulai menggelitik perasaan anak-anak muda ketika itu, dan muncullah semangat persatuan, tapi belum formal. Nah, barulah di tahun 1908, Bapak Ibu, muncullah kebangkitan nasional pertama. Betul ya? Ini harus kita ingat ini, sejarah ini. Tidak bisa lepas. Kemudian 20 tahun kemudian muncullah namanya Sumpah Pemuda. Tidak ada Sumpah Orang Tua. Sumpah Pemuda. Dan 18 tahun kemudian muncullah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul ya? Jadi negara kita yang berdiri hari ini, kalau kita melihat proses ketika dideklarasikan tanggal 17 Agustus 1945, semua nuansa pergerakan itu dibangkitkan, 70% adalah anak muda. Ya, jadi oleh sebab itu saya kira tidak salah lah sebenarnya ada kesadaran diri
ya saat ini, anak-anak muda ini memang menjadi sebuah pilar kekuatan Kalimantan Utara ke depan. Jadi kalau harapan saya kemarin ya, yang maju jadi caleg itu, yang maju jadi bupati, yang maju jadi gubernur itu anak muda semua. Tapi sayang, yang tampil itu ya tua-tua, pikiran tua, nggak nyambung. Saya ngerasa itu, 65 tahun loh usia saya, ngerasa betul itu. Saya baru mendiskusikan, membahas ada 8 golongan, ya. Ya, yang pertama itu apa itu? Generasi kecil, ya. Silent generation katanya. Terus yang terakhir generasi alpha. Sekarang yang ini generasi berapa? Sangat jauh berbeda rasanya. Nah, oleh sebab itu tentu melihat masalah pun juga pasti berbeda. Nah, disinilah saya ingin sampaikan kepada, ya ini anak-anak, adik-adik ya, bisa ya. Anak-anak juga bisa karena ini sudah di atas rata-rata 30 tahun ya. Sehingga usia saya 65 tahun ini kan sudah jadi apa? Ini cucu ini. Cucu. Pesan kepada kalian. Ya, bahwa Kaltara sangat membutuhkan energi muda. Jujur, saya sampaikan ini karena sangat mengerti, paham Kalimantan Utara. Mulai Kalimantan Utara belum menjadi apa-apa. Masih kabupaten. Saya termasuk generasi muda di kalangan para pemimpin ketika itu, karena saya camat. Jadi paham betul kondisi Kaltara ini. Yang menurut saya kalau saya tarik benang dari tahun 90 katakan begitu ke tahun ini, kayaknya kok masih belum berubah ya, kayaknya. Kenapa? Karena saya berangkat dari potensi besar Kalimantan Utara ini. Potensi yang belum tersentuh, belum terkelola dengan baik. Kalau ada yang ada di Tarakan mungkin melihat ini ya seperti ini, tapi belum melihat yang ada di pedalaman sana. Di dalam-dalam sana betapa luar biasanya Kalimantan Utara ini. Jadi oleh sebab itu pada kesempatan ini izinkan saya sambutannya tidak lagi seperti tadi, memang siapa saya baca-baca ya apa ya, komunikasi si pembuat sambutan kepada kalian pasti tidak ketemu. Oleh sebab itu saya ingin sambutan bebas. Ya, izinkan sambutan bebas. Ya, tapi tentu tidak melupakan yang terhormatnya dulu ya. Yang saya hormati tentu yang mewakili Ketua Umum PB HIPMI Pusat, Ketua OKK. Yang tadi katanya sambutannya di bawah, menurut saya nggak di bawah tuh, di atas itu. Karena singkat, jelas, nohok. Jadi yang terakhir tadi, kalau selama ini mengkampanyekan orang, ke depan dikampanyekan orang. Ya. Saya kampanyekan juga inilah tokoh-tokoh harus punya greget, anak muda, harus berani. Yang saya hormati, yang mewakili Kapolda Kalimantan Utara, Bapak Direktur Intel Bagus Susino. Yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan Asosiasi Perbankan Kalimantan Utara yang hadir. Yang saya hormati Ketua Kadin Kalimantan Utara, yang saya hormati Ketua BP HIPMI Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran. Ya betul, kalau melihat wajah, usia harusnya masih lanjut ya, tapi itu hebatnya HIPMI. Saya kira ini yang luar biasa. Kenapa? Karena terlalu banyak orang ambisi jabatan itu. Nggak ada apa-apa, tapi ambisi. Tapi HIPMI rupanya menjawab itu. Diberi kesempatan dengan cara hanya 1 kali. Saya kira ini bagus. Ya. Yang saya hormati para ketua kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati seluruh partisipan dan seluruh pelaku-pelaku ekonomi Kalimantan Utara yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Hadirin dan undangan yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik ini kita tentu mensyukuri bahwa Musda HIPMI yang ketiga ya,
menelurkan hasil yang luar biasa. Pertama, sikap. Yang kedua, menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan oleh HIPMI. Sikap artinya tadi saya dengar tidak membuang-buang energi hanya untuk membahas sesuatu yang tidak perlu. Ya, saya yakin suatu baik, ya sudah, proses kita aminkan, orangnya kita tetapkan. Jadi tinggal ditetapkan Ketua Umum HIPMI Kalimantan Utara. Ya, saya kira dari wajah sudah sangat meyakinkan. Ya. Sudah, pasti tadi disinggung-singgung terus, pasti kantongnya juga sangat meyakinkan. Ya. Tapi tidak selamanya uang lebih dari yang diperlukan. Yang dibutuhkan adalah integritas kita. Integritas seorang pemimpin itu tidak mudah. Banyak uang tidak siap berkorban, tidak ada artinya. Jadi uang ada, berkorban pasti luar biasa. Jadi ini saya kira tantangan bagi kalian. Nah, dalam kaitan ini ada tema yang terpampang depan kita. Inovasi dan kolaborasi. Saya yakin ini sudah direnungkan baik-baik oleh bapak-bapak dan adik-adik semua. Kenapa ingin mengangkat tema ini, inovasi dan kolaborasi ini? Saya kira ini yang sangat penting di era global ini, di era kalian hari ini. Kenapa? Karena ya jujur saja saya sampaikan bahwa kekuatan yang mengubah Kalimantan Utara, mohon maaf saja, belum lahir dari tataran masyarakat Kalimantan Utara itu sendiri. Dan itu kita bisa lihat dari potensi-potensi yang ada di Kalimantan Utara itu belum terkelola dengan baik. Banyak sekali. Yang di kabupaten kota ada, ya pada level provinsi pun ada, masih belum terkelola. Padahal kita punya potensi yang sangat besar. Dan inilah saya kira tantangannya hari ini. Ya, inovasi dan kolaborasi. Jadi harus kita bisa meng-create strategi kita bagaimana kekuatan yang kita miliki ini bisa menjadi kekuatan pembangunan Kalimantan Utara ini yang paling penting. Dan untuk itu bisa dilakukan melalui kebersamaan kinerja dari seluruh kabupaten kota dan seluruh pelaku-pelakunya. Ya, saya kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat awal Kalimantan, banyak orang tidak percaya Kalimantan Utara itu besar. Saya ingat ada sambutan dari Pak LB, Luhut Binsar Panjaitan. Jangan dikira satu saat Kalimantan Utara menjadi yang terbesar di Indonesia. Saya mencoba merenung kata itu. Saya merenung kata itu. Dan pada akhirnya saya berkesimpulan, ya bisa. Ya, saya katakan ya bisa. Kenapa? Segalanya kita punya. Segalanya kita punya. Kalau ada Pulau Sumatera itu sudah mulai habis. Kalau ada Pulau Jawa sudah habis. Ada Sulawesi sudah mulai habis. Ada Papua, Irian katakan gitu, mulai habis. Kalimantan baru. Dan kalau kita melihat peta Kalimantan ini, kalau hijaunya Kalimantan itu ada di Kalimantan Utara. Kalau kita lagi zoom lebih jauh lagi, keanekaragaman luar biasa di Kalimantan Utara ini. Di dalamnya luar biasa, di atasnya luar biasa, di dalam bumi, di dalam laut semua ada, di udara semua ada, dan tidak ada yang seperti itu. Green economy, blue economy ada di sini. Nah, sekarang tantangannya, bagaimana ini menjadi bermanfaat. Inilah tantangan untuk pengusaha-pengusaha muda Indonesia khusus yang ada di Kalimantan. Dan oleh sebab itu saya sangat setuju dengan tema ini, inovasi dan kolaborasi. Saya yakin dan percaya Kalimantan Utara menjadi yang terdepan sebagaimana yang diyakini. Karena ada industri yang bertumbuh di Kalimantan. Kita doakan ini betul-betul steady saat ini nanti. Dan saya kira ini menjadi sebuah kekuatan yang akan menjadi penopang gerakan bersama seluruh eksponen bangsa, termasuk dalam hal ini HIPMI, dan saya kira Kadin nanti, ada Apexindo dan seterusnya,
Dan saya harapkan mudah-mudahan ya, ini kritik sosial saya, jangan ramai di musda tapi sepi di gawinya. Ya. Kenapa saya berani bicara ini? Karena saya ini orang muda juga, walaupun di usia tua muda, karena saya dulu bergerak di pemuda sejak dini. Jadi saya menyaksikan kalau musda-musda itu sibuk sampai berlempar meja, berbalik-balik meja. Tapi setelah jadi selesai juga, nggak ada apa-apanya, ya biasa-biasa saja. Harusnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan ya, dibalik musdanya biasa-biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Bagaimana Pak Kaceketum? Ya, akan luar biasa. Jadi ini saya kira keputusan hati semua. Jadi tolong diterjemahkan benar ini. Saya belum tahu kan apa muatan kalian ini. Tapi mudah-mudahan nanti diskusi-diskusi setelah ini akan betul-betul nohok kepada apa? Pertama, ya, pembangunan manusia Kalimantan Utara. Ini harus dikedepankan. Karena apa saya sampaikan ini? Karena Kalimantan Utara ini terdiri dari kawasan yang sangat luar biasa tantangannya. Ada pedalaman, ya, ada pantai, ada perbatasan, tantangannya luar biasa. Tentu kita tidak hanya berpikir bahwa yang kaya itu hanya di kota-kota. Tentu kita tidak berpikir yang berhasil itu di kota-kota. Tentu kita tidak ingin hanya di kota-kota yang menikmati kesejahteraan. Kita ingin seluruh Kalimantan Utara. Nah, oleh sebab itu saya katakan HIPMI harus punya tanggung jawab untuk bagaimana mengedepankan prinsip pembangunan manusia ini. Apa esensi pembangunan manusia? Ya salah satu tentu ekonomi, di samping kesehatan, pendidikan, budaya, agama dan seterusnya. Tapi apapun dia, ekonomi adalah tumpuan. Ini yang saya kira menjadi tangan adik-adik semua yang ya tentu Kalimantan Utara mengharapkan itu. Kalimantan Utara baru berusia kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya? Belum. Ya baru 13 tahun ya. Tentu dari sisi pemerintahan membutuhkan dukungan dari semua lini. Ya. Dan untuk itu saya berharap kepada HIPMI walaupun hanya 9 tahun ya. Ini baru 9 tahun berarti ya. Kalau 3 9 tahun. Usia muda tapi yang dibutuhkan sekarang semangatnya. Nah, untuk itu saya harapkan pada HIPMI supaya bersemangat. Ya, saya katakan tanda petik bersemangat ini kadang-kadang ya ini pengalaman muda ini kalau serangannya terhalang oleh satu langsung berhenti. Ya, saya harapkan Kalimantan Utara membutuhkan kreativitas. Ya, membutuhkan kreativitas, keberanian untuk berbuat. Dan saya yakin, percaya, kemurnian hati, keyakinan dan pandangan ke depan ditopang oleh kebersamaan yang saya yakin sudah mulai kelihatan di sini. Musyawarah itu kalau tidak tidak dalam kebersamaan sulit. Nah, terlihat kebersamaan itu melalui adanya aklamasi. Nah, harapan saya supaya kebersamaan ini betul-betul diwujudkan secara permanen. Ya, tidak hanya ungkapan kata ketika saat musda, tapi begitu selesai masing-masing cari selamat. Ini yang bisa terjadi. Oleh sebab itu sekali saya harapkan supaya kalian punya tanggung jawab yang besar terhadap Kalimantan Utara, karena pemerintah membutuhkan itu, kemitraan itu dibutuhkan. Kemitraan tidak hanya, ya saya setuju ya, sangat setuju dan itu, ya karena saya menyaksikan bahwa kita ini sangat tergantung kepada APBD. Ini yang sangat sulit. Ya. Kalau kita ke pusat juga ya tergantung APBN, ya sama saja. Bagaimana kita tergantung pada upaya keras kita mengelola potensi besar yang kita miliki di Kalimantan Utara. Itu yang sangat penting. Ya saya kira semua perkapalan sangat membutuhkan. Ya kemudian food estate juga sangat membutuhkan. Dan saya ingin nantang anak-anak muda. Ya, beberapa tahun lalu kita pernah bicara dengan Pak Ketum ini soal food estate ini, soal kepanganan, pangan. Ini saya tantang. Kita pragmatis saja melihat kenyataan.
Kalau saya masuk ke pedalaman, saya menjadi kecewa. Kenapa? Makan minum mereka datang dari luar. Beras datang dari luar, minum pun datang dari luar. Minumnya apa? Aqua. Padahal di sini bertaburan air yang tidak kalah, bahkan kalau diminum langsung pun masih bisa. Ya misalnya coba Aqua kan, ya siapa yang berani minum air sembarangan di Pulau Jawa? Mohon maaf, bukan saya apa, betul ya? Tapi kenapa kita beli Aqua dari luar? Harus lewat pesawat, kontainer, apa tidak bisa kita kelola? Beras, apa kita bisa nanam? Ini tantangan. Saya sengaja membuka ini karena beberapa waktu ini saya tersentak melihat betapa bertumpuk-tumpuknya beras di luar datang ke Kalimantan Utara. Apa tidak ada kekuatan yang lahir dari Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan itu? Apalagi kita melihat sekarang situasi lahan-lahan di Pulau Jawa, di Sumatera, kemudian Sulawesi sudah mulai beralih fungsi. Sekarang pertanyaannya, apakah yang ada di Kalimantan Utara pun juga akan beralih fungsi nanti? Sehingga kita bergantung pada siapa? Nah ini tantangan. Dan harapan saya pada kita semua, mari kita bergerak secara permanen semuanya, artinya bagaimana kita mengelola potensi kebutuhan rakyat yang ada di Kalimantan Utara. Insya Allah, dan energi yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha muda ini, mari kita kelola itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menada tangan terus-menerus, akhirnya kekuatan kita habis keluar semua karena kita tidak kuat dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang ada. Pada kesempatan yang baik ini, saya yakin ya, yang kehadiran kita pada hari ini ingin menghadirkan HIPMI sebagai kekuatan Kalimantan Utara. Insya Allah ini sangat dibutuhkan. Ya ada organisasi-organisasi yang ada Kalimantan Utara ini, ya terutama yang ada di kabupaten kota, ya saya yakin tentu ini tidak formalitas saja, kita harus ada kabupaten, ada ketuanya, ada pengurusnya. Tapi tadi saya menangkap adanya sebuah keinginan untuk menghidupkan jalinan kerjasama dari dalam. Nah ini saya harapkan tadi kan Pak Ketua minta di satu tempat gitu ya. Nah, itu kesan juga ya, menurut saya keinginan seperti itu memang juga harus bagus, harus ada kebersamaan. Ya jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adikku ya dan anak-anakku semua, ya jangan sampai kita berlomba-lomba di antara kabupaten kota ini untuk saling meninggalkan. Tapi kita harus saling menghidupkan. Contoh sederhana, Tarakan ini sekedar sebagai sebuah tantangan, sebagai yang saya katakan, Tarakan ini potensi ekonomi ditopang oleh faktor jasa. Betul Pak ya? Jasa. Segala sesuatu banyak datang dari luar. Ya ikan ada di sini, tapi dari Kabupaten Bulungan, dari KTT, dari Nunukan, bukan dari Kota Tarakan. Tapi penduduk terbesar di Kota Tarakan. Saya melihat ini tidak menjadi perhatian kita. Tetapi kita hidup bukan dari sekitarnya, tapi hidup di luar. Kenapa kita tidak menghidup dari sekitar itu, hidupkan Kota Tarakan, Tarakan hidupkan kota-kota sekitarnya. Yang saya katakan sebagai lokomotif ekonomi Kalimantan Utara. Kalau orang Tarakan ini menghidupkan kota dengan makan, minum, insya Allah Kalimantan Utara luar biasa. Belajar dengan negara-negara besar. Ya, mereka tidak tergantung seperti China, dia tidak tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada negeri. Kenapa? Dia tahu ya penduduk yang terbesar itu ada Cina, dia tahu apa kebutuhan masyarakat yang besar itu, dia kelola. Nah, saya kira prinsipnya sama. Jadi pengusaha yang sudah hidup di Kota Tarakan ini, mari kelola Kota Tarakan untuk kepentingan kota-kota yang ada lainnya. Sehingga dengan demikian tentu harapan kita saling menghidupkan dan Kalimantan Utara kuat. Ya inilah saya kira prinsip yang saya tangkap dari keinginan tadi, ada kesatuan, kebersamaan yang didukung oleh perasaan hati yang sama. Dan insya Allah ini bisa dilakukan dan sudah kelihatan dari hasil yang disepakati itu. Ya saya sampaikan karena pengalaman ketika saya muda usia 30-40 tahun ini, kalau mau sudah apa itu pasti ribut, tidak ada ceritanya itu. Ya, tidak ada ceritanya, ribut. Nah ini saya lihat ada mayem, mudah-mudahan ini ada mayemnya karena kesamaan hati untuk mencapai yang terbaik. Ya bagaimana Pak Caketum? Ya. Jadikanlah Musda ini teladan yang baik untuk ke depan. Dan saya yakin besok Pak Gubernur juga akan menyampaikan harapan dan pesan catatan beliau, karena beliau akan melanjutkan
Kembali lagi pembangunan itu dukung pemerintah ke depan. Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada kita semua. Karena saya sebagai pelaku demokrasi Kalimantan Utara, saya ingin kita semua menyadari satu hal. Demokrasi itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pemilihan apapun tidak akan pernah berhenti. Tapi persoalan jangan terus-menerus menggantui kita. Oleh sebab itu saya mengharapkan pada kita semua, dewasalah kita dalam membangun. Dewasalah kita dalam menyelenggarakan segala apapun yang bentuknya melibatkan orang banyak. Ya, sebagai orang bertanggung jawab Kalimantan Utara, saya berharap bersihkan pikiran kita semua, bersihkan hati kita semua. Jangan kita terbawa oleh arus-arus hal-hal yang selama ini menggalau kita sehingga kita mengatakan kita berbeda pendapat. Tapi selesai semuanya, sudah menyatu dalam keputusan rakyat. Oleh sebab itu, mari kita semua memberikan yang terbaik. Persoalan berbeda melihat persoalan ketika kita menyelesaikan keputusan, ya selesaikan nanti kemudian. Tidak usah dibuat menjadi suatu persoalan yang akhirnya justru itu menandakan kita orang yang tidak konsisten pada prinsip saya ingin membangun, saya ingin memberi yang terbaik dan seterusnya. Insya Allah ya, kita dukung kebijakan pemerintah apapun, yang penting pemerintah jalan menjawab kebutuhan rakyat. Dan untuk itu tentu harapan kita HIPMI bisa masuk kepada situasi itu, jangan lagi melihat perbedaan, jangan melihat persoalan, lihat Kalimantan Utara ke depan untuk rakyat Kalimantan Utara. Saya kira inilah catatan penting saya sampaikan kepada kita semua. Semoga ada hal-hal yang positif yang dicernai, ditangkap, dan dijadikan panduan untuk menentukan keputusan-keputusan yang baik untuk HIPMI bisa eksis, menjadi bagian terbaik dalam kemitraan dengan pemerintah, dengan semua lini, sehingga Kalimantan Utara ini bangkit karena kebangkitan dari seluruh anak-anak muda Kalimantan Utara. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, musyawarah daerah HIPMI yang ke-3 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia Emas. Tadi saya ada buat pantun, tapi saya lupa membaca ya. Tidak usah cakep ya, sudah ganteng ya. HIPMI berkaya, jangan ragu. Kesempatan pasti datang, jangan sia-siakan. Semangatmu, ya, semangatmu pasti ada. Birukan, sukses menanti di ujung cita. HIPMI jangan takut dalam perjalanan. Setiap langkah membawa pelajaran. HIPMI kerja keras, bangun keyakinan. Mimpimu insya Allah jadi kenyataan. Satu lagi, berani bermimpi, berani berusaha. Jangan biarkan rasa putus asa. Setiap tantangan pasti ada rasa. Tapi pengusaha muda, saatnya membukti karyanya. Mohon izin Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara untuk tetap bertahan. Dan selanjutnya kami mengundang Ketua Umum BPP HIPMI yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua OKK BPP HIPMI, Abang Datri Febrianto Damu, Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara, Abang Da Ahmad Syamsir Arif MSI, Ketua Kadin Kalimantan Utara, Bapak Kilit Laing, dan mantan Ketua Umum BPD HIPMI Kaltara, Abanda Andi Sambulah. Dan untuk selanjutnya mendampingi Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara untuk meresmikan rangkaian acara pada malam hari ini dengan pemukulan gong.
Mohon izin Bapak, kita countdown untuk membuka seluruh rangkaian acara pada malam hari ini secara resmi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, mohon izin Bapak untuk tetap bertahan di tempat. Selanjutnya, marilah kita laksanakan sesi foto bersama kepada seluruh wartawan dan juga tim dokumentasi. Kami persilahkan untuk mendokumentasikan momen berharga pada malam hari ini. Mohon izin Bapak boleh bergeser ke kiri. Seluruh Ketua Umum BPD dan juga BPC seprovinsi Kalimantan Utara kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, Ketua IWAPI Kalimantan Utara, Ibu Sri. Oke, masih gaya formal. Dalam hitungan 3, 2, 1. Menuju Indonesia Emas 2045. Mohon izin untuk tangannya dikepal ke muka Bapak dan Ibu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh gaya bebas. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Dr. Jansen TPMSI untuk dapat memimpin dan mengajak seluruh anggota HIPMI yang sudah hadir pada malam hari ini serta tamu undangan untuk kita sowan terlebih dahulu menghampiri seluruh stand-stand dari BPC HIPMI Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Pada malam hari ini silakan Bapak, boleh diiringi juga, didampingi Bapak Wakil Gubernur. Pada malam hari ini tentunya sudah diramaikan oleh stand-stand UMKM, tentunya binaan dari BPC HIPMI Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Nampak terlihat di sana ada BPC HIPMI Kabupaten Tanah Tidung, lalu BPC HIPMI Kabupaten Nunukan, BPC HIPMI Kabupaten Malinau, BPC HIPMI Kota Tarakan, dan tentunya BPC HIPMI Kabupaten Bulungan. Dan kepada panitia kami mohon kerjasamanya agar tamu VIP boleh diajak untuk menikmati hidangan santap malam di ruangan yang sudah ditentukan. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami juga persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.
Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, tamu VIP kami persilahkan untuk menikmati hidangan santap malam di ruangan yang telah ditentukan oleh rekan-rekan dari panitia. Dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini juga kami persilahkan untuk menikmati hidangan santap malam yang telah disediakan. Merupakan rangkaian dari acara musda ketiga dari BPD HIPMI Kalimantan Utara. Setelah ini akan diadakan tentunya sidang dari musyawarah daerah ketiga BPD HIPMI Kalimantan Utara itu sendiri.